Kawan-kawan, jika ada desain kota yang sangat futuristik, mengguncang disiplin ilmu tata kota dan arsitektur urban, maka itu adalah proyek kota Neom, The Line. The Line mengklaim sebagai revolusi peradaban yang mengutamakan manusia, memberikan pengalaman hidup perkotaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sambil melestarikan alam sekitar. Ini mendefinisikan kembali konsep pembangunan perkotaan dan seperti apa kota masa depan seharusnya. The Line merupakan wujud dari infrastruktur real dari visi 2030 Arab Saudi, di mana ada upaya diversifikasi pendapatan non-migas, kebebasan berekspresi, dan liberalisme aturan keagamaan yang dianggap konservatif. Kebijakan yang ingin menjadikan Arab Saudi negara modern dan menjadi tempat yang nyaman bagi para pengunjung dari barat. Semua perubahan radikal dimulai sejak Muhammad bin Salman diangkat menjadi putra mahkota, yang secara de facto sebenarnya sudah mengendalikan pemerintahan secara penuh. MBS mengeluarkan gebrakan baru sebagai langkah mengubah kultur dari negara konservatif menjadi lebih moderat, terutama dalam penerapan hukum syariat Islam. Aturan itu diantaranya mengizinkan pengunjung berpakaian bikini di pantai di wilayah tertentu, perempuan boleh hidup sendiri tanpa wali, boleh menyetir mobil, ganti nama tanpa izin wali, dan masuk dalam militer. Pesta dan event musik juga sudah mulai rutin dilakukan dan kualitasnya sudah mampu menandingi manajemen event kelas dunia. Perubahan sosiokultural ini agaknya belum lengkap jika tidak dipersiapkan sebuah kota masa depan yang futuristik, kota yang mampu menampung ide besar dengan masyarakat yang bervisi maju. Kota Neom The Line adalah wujud gagasan revolusioner dari pikiran Pangeran Muhammad bin Salman, kota yang didesain tanpa jalan, tanpa mobil atau emisi, ditenagai dengan 100% energi terbarukan, dan 95% tanah akan dilestarikan untuk alam. Tidak seperti kota-kota tradisional, lebarnya hanya 200 meter, tetapi panjangnya 170 km, dan kota ini akan dibangun bertingkat dengan tinggi 500 meter. Untuk meminimalkan penggunaan energi, seluruh dinding fasadnya akan dikelilingi oleh cermin. The Line akan menampung 9 juta orang dan akan dibangun di atas lahan seluas 34 km persegi saja. Ini berarti pengurangan infrastruktur, menciptakan efisiensi yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam fungsi kota. Iklim yang ideal sepanjang tahun akan memastikan penghuni dapat menikmati alam sekitar. Penghuni juga akan memiliki akses ke semua fasilitas dalam 5 menit hanya dengan berjalan kaki. Fasilitas kereta api berkecepatan tinggi akan transit ujung ke ujung selama 20 menit. Dalam pernyataannya, Muhammad bin Salman mengatakan, The Line akan mengatasi tantangan yang dihadapi umat manusia dalam kehidupan perkotaan saat ini dan akan menyoroti cara-cara alternatif untuk hidup. Kita tidak dapat mengabaikan krisis lingkungan dan kelayakan hidup yang dihadapi kota-kota dunia. Dan Neom berada di garis depan dalam memberikan solusi baru dan imajinatif untuk mengatasi masalah ini. Neom memimpin tim dengan pemikiran yang paling cemerlang dalam arsitektur, teknik, dan konstruksi untuk mewujudkan gagasan membangun ke atas. The Line adalah bagian dari mercusuar kota baru yang menjadi ambisi dari Muhammad bin Salman, yaitu Neom, sebuah cetak biru untuk masa depan negaranya dan mungkin juga dunia. Konstruksi pembangunan awal proyek Neom sudah dilakukan. Pada fase pertama adalah pengembangan Neom Bay, lalu dilanjutkan pembangunan hotel dan apartemen mewah. Pada tahun 2019, diresmikan Bandara Neom Bay yang memungkinkan penerbangan langsung dari Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Namun proyek terbesar Neom saat ini tidak ditujukan untuk masyarakat umum. Ini adalah kompleks taman besar dengan istana mewah dan villa yang ditujukan untuk keluarga kerajaan dan pangeran Arab Saudi. Pembangunan The Line dengan desain final yang dipublikasikan beberapa hari yang lalu adalah bagian lain yang ditujukan untuk masyarakat umum dan ekspatriat dengan teknologi yang sama yang digunakan oleh kerajaan. Point of selling dari The Line adalah pembangunan peradaban yang futuristik, alami, dan manusiawi, di mana yang terbaik dan tercerdas akan tinggal. Tempat eksperimen sosial dan ekonomi yang tak tertandingi tanpa polusi dan kecelakaan lalu lintas, ditambah dengan perawatan kesehatan preventif kelas dunia, sehingga orang akan hidup lebih lama. Dibangun berdasarkan misi kemanusiaan, bukan teknologi semata, kota kognitif yang mampu memprediksi dan bereaksi terhadap apa yang kita butuhkan, bukan sebaliknya. Akan banyak peluang bisnis baru
dan sekitar 380.000 pekerjaan tercipta pada tahun 2030. Pengembang The Line mengatakan bahwa lingkungan tanpa mobil adalah bagian dari sistem transportasi berkelanjutan 100% tanpa polusi dan waktu tunggu nol. Pengurangan perjalanan akan menciptakan lebih banyak waktu untuk bersama. Warga tidak dibebani membayar biaya seperti asuransi mobil, bahan bakar, dan parkir. Ini berarti pendapatan yang dibelanjakan atau ditabung akan jauh lebih tinggi. Logistik perencanaan teknologi canggih dan konstruksi modular akan memungkinkan pengiriman The Line secara efisien. Masyarakat akan hidup dekat, selaras dengan alam, yang 95% dijadikan hijau dan tidak akan tersentuh oleh pembangunan fisik urbanisasi. Desain progresif The Line menawarkan akses langsung tanpa gangguan ke alam dalam waktu 2 menit berjalan kaki melalui ruang terbuka yang beragam. Akses yang merata ke pemandangan alam sekitar, pegunungan, hutan, dan juga langit. Kota ini akan bebas karbon melalui penghapusan infrastruktur padat karbon seperti mobil dan jalan. The Line akan beroperasi dengan 100% energi terbarukan, termasuk operasi industrinya. Integrasi alam dan ruang terbuka akan berperan penting dalam memurnikan kualitas udara. Semua fasilitas publik dapat diakses dalam 5 menit berjalan kaki, dan jaringan transportasi umum yang efisien akan menawarkan perjalanan ujung ke ujung hanya dalam waktu 20 menit. Tersedia beragam layanan otomatis yang akan didukung oleh kecerdasan buatan atau AI. Fasilitas dalam jarak dekat akan berarti penghuni sering melihat keluarga dan teman melalui pertemuan yang spontan. Untuk memastikan pembentukan ruang iklim mikro, lingkungan telah dirancang dengan cermat untuk memungkinkan keseimbangan optimal sinar matahari, naungan, dan ventilasi alami. Selain itu, ruang terbuka hijau di seluruh kota akan semakin meningkatkan kenyamanan bagi mereka yang tinggal, bekerja, dan berkunjung ke sini. Desain dan konsep The Line ini terasa sulit dijangkau oleh nalar. Bahkan saat ini ramai diperbincangkan oleh banyak arsitek serta ahli tata kota dunia, dan kemungkinan akan banyak dikaji oleh berbagai disiplin ilmu di berbagai kampus ke depannya.